Ya, Injil lain di dalam apa eh, kitab Galatia tadi. Nah, sini saya ingin menanggapi seperti menanyakan ya. Saya ingin menanyakan bahwa di dalam Galatia ini berarti, bentar, saya lihat dulu ya. Oke, oke. Saya lihat dulu. Ya, ini dia ya. Dalam Galatia, ya, berarti di zaman Paulus ini ya telah ada Injil lain ya. Apakah ini ada hubungan dengan Basilides? Ya, ya, ada Injil lain yang telah terdapat di zaman Paulus. Ya, di dalam Galatia ini, ya, di sini Paulus mengatakan, ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus yang memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, Injil lain ini artinya ada berbagai versi Injil di zaman Yesus, di zaman Paulus. Nah, Injil lainlah inilah Injil murid asli daripada Yesus lain, ya bukan dari Paulus. Di sini justru saya mempertanyakan, ya mengapa di sini justru Paulus mengutuk seorang malaikat pun, ya, ya seorang Maksudnya Pak, malaikat sebentar pun sebelumnya memerintahkan Injil lain itu jadi menurut poin Bapak yang dengan logika Bapak yang katanya bagus itu, berarti itu adalah Injil yang asli begitu. Nah, di sini ya saya ingin Itu logika pertanyakan Bapak enggak, jadi saya berarti bisa tahu gitu. Logika Bapak oh segini ya, tuh gitu loh. Tadi Bapak bilang itu ya. Ini saya cuma nyatat ya, aja takut salah saya salah catat. ya, berarti di Heeh. zaman Paulus ini Heeh. telah ada kontroversi Injil. Aha, terus Nah, jadi Injil lain makanya itulah yang asli sebenarnya gitu toh. ya, Oke, makanya baik, saya baik, tanyakan baik. di sini. Enggak deh, Nah, dia dulu. pikir Injil itu kitab. Ya, Ngerti Pak, lo? gue Makanya tahu, saya gue tanyakan di gue sini. tuh belum gak ngomong apa-apa, gue udah tahu isi kepalanya, Pak. Isi kepala Iya. Islam tuh gue udah Ya, tahu. Tapi Iya, betul. Dulu. gue mau Ya, nyatet omongan dia tuh supaya gue jangan jangan, salah jangan, jangan, jangan. tulis. Iya, 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 oke, iya, oke. iya. Lanjut, lanjut, Pak Ikhwan, silakan. Lanjut, lanjut. Kalau dia gue udah Iya, tahu. Muslim tuh gitu aja kok, Bang. Lu pikir seluruh dunia beda-beda? Sama. Gurunya sama kok Ahmad Didat kok. Sebentar. iya, iya. Sebentar Kan dulu. belum habis. Jadi di sini berarti ini juga pertanyaan saya kan tadi disinggung Injil lain tadi, ya. Maka di sini sebenarnya pertanyaan manakah Injil yang benar? Apakah Injil Paulus ini versi Paulus yang sudah tidak dipercaya orang Galatia, atau Injil lain ini yang menjadi petunjuk sehingga orang-orang Galatia sudah tidak percaya sama Paulus? Nah, di kisah lain kita bisa baca dalam kisah Rasul 15 ini juga. Ya, di sini kita lihat ya, di sini kita lihat Paulus itu VS dengan kontra dengan murid-murid lain. Ya, 15:2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Iya, Akhirnya dibantai. Pak. ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem. Nah, mereka ini memintakan Paulus pergi kepada rasul-rasul penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantaranya oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Nah, perhatikan ya, ini orang-orang Farisi yang di Yerusalem yang sudah percaya ajaran yang benar bahwa orang-orang Yahudi harus disunat, yang bukan Yahudi ya, orang-orang bukan Yahudi
harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan pendapat tua untuk menceritakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudaraku, saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Nah, jadi yang diberikan rekomendasi di sini sebenarnya Petrus. Nah, di sini juga dengan melihat orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat menurut orang yang percaya di Yerusalem, ini berbeda dengan pendapat Paulus bahwa orang Yahudi tidak perlu disunat. Nah, makanya tadi ada Injil lain. Nah, makanya berarti sejak zaman Paulus itu sudah ada kontroversi, ada gospel-gospel lain yang mungkin yang Injil-Injil lain itu seperti Yesus tidak disalib sudah ada di masa-masa periode selanjutnya setelah di masa itu, bukan nanti Islam belakangan. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Ini berarti Injil Gnostik ya ini sebenarnya sudah terjadi sejak di zaman ya Paulus itu, karena orang-orang Galatia lebih mengenal tentu mana ajaran yang benar, ya. Nah, bayangkan saya jadi juga pertanyaan sama Bang Rion ini ya. Ada hampir 40 Injil yang dianggap gnostik. Nah, salah satunya ada Injil orang Ibrani, ada Injil uh, Basilides, ada Injil kelahiran Maria. 40 Injil ini banyak loh. Kok hanya 4 saja yang dikanon? 4 vs 40. Wah, ada apa ini? 4 vs 40. Dan di dalam Basilides ini, ya Yesus tidak disalib. Nah, mengapa hanya 4 yang dikanon? Nah, jadi ini saja sudah sangat meragukan kalau berbicara soal Injil tadi ya. Sangat bersyukur ditampilkan bahwa Paulus ternyata sudah memberikan informasi ada Injil lain. Jadi saya kira itu dulu supaya saya tidak panjang lebar. Nah, Baik, gua siapin data dulu. siapin data dulu. Baik, baik. Jadi di zamannya Paulus itu, Bapak mengatakan bahwa ada Injil-Injil lain ya? Sudah ada Iya, Injil-Injil sesuai lain. dengan katakan Rion tadi, dan itu berarti mendukung Lu bahwa jangan ngomong kata Rion tadi dong. Oh, ya emang tadi Rion kan ngomong Rion gitu? nyebut Galatia, Gua catat, ada gua Injil catat. lain. Jangan Ini kan begitu. banyak. Ini kan yang gue catat ya, banyak. Jadi semua dikolaborasin omongan tuh pokoknya masuk kayak dicampur aduk. Tapi nggak apa-apa, semuanya gue bahas. Tadi Bapak bilang iblis berkuasa atas maut, seakan-akan Bapak membuat kesan saya mengatakan bahwa yang mematikan itu adalah iblis. Bukan. Karena ini kita lihat ya di sebentar. Lalu, sebentar. Sebentar. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Ini pada saat Yesus nanti menjadi hakim. Ini Yesus yang ngomong di kitab Matius. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah kepada api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis itu dulu kan dari malaikat. Jadi memang kenapa disebut dia berkuasa? Ya, karena memang iblis itu sudah ada di neraka tempatnya. Makanya Yesus di Ibrani di 2 ayat 14 dia kenapa dia mati? Biar supaya dia bisa masuk ke alam maut untuk mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Supaya kita itu nggak takluk nanti sama maut, tapi kita takluk dengan kebangkitannya Yesus. Itu maknanya, bukan berarti iblis yang mengambil nyawa. Itu bukan pemahaman orang Kristen, Pak. Ya, itu satu. Kan banyak poin nih. Yang kedua, yang Bapak bilang, berarti zaman Paulus itu ada Injil lain. Betul, ada Injil lain. Tapi kita mesti tahu apa itu Injil lain. Injil itu apa dulu? Injil itu apa dulu? Kita lihat di sini. Injil itu kan buat kamu kitab, ya kan? Tapi di lain pihak kamu juga nanti ada di satu menit tertentu kamu akan ngomong, oh Injil itu bukan kitab. Gue juga bisa buktikan, gue akan paksa lo ngomong Injil itu bukan kitab.
Tapi kan memang di dalam Quran secara tekstual Injil itu ada kitab. Di dalam kitab kami bukan, Pak. Injil itu adalah peristiwa. Makanya di Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita, bukan menyusun suatu kitab, berita. Makanya Injil itu artinya kan kabar baik, berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi memang itu adalah peristiwa, suatu suatu berita. Jadi bukan kitab. Memang ada Injil lain. Injil apa itu, Dek? Injil namanya Serintus. Serintus itu ada di abad pertama di tahun 50 sampai 100. Nah, mana ya? Gua baca dari atas. Nih, early Gnostic. Dia seorang hersi. Hersi itu inilah bidat, sebentar ya. Itulah gospel Serintus, salah satu ajarannya di tahun-tahun itu kan Galatia kan ditulis tahun 60. Berarti dia berada di zamannya Serintus. Ini juga juga tertulis di biografinya Epiphanes of Salamis ini. Inilah daftar-daftar Panarion, itu daftar-daftar ajaran-ajaran bidat dari abad pertama sampai abad lamanya itu abad keempat. Dia nulis. Nah, yang dimaksud di Galatia itu adalah Injil Serintus, Pak. Injil itu berita. Waktu itu dia mengajarkan bahwa kebangkitan itu mereka nggak percaya kebangkitan. Satu. Terus mereka percaya tentang reinkarnasi. Itu Injil yang dia kabarkan. Galatia si Serintus itu dia bukan murid Yesus, Pak. Mereka bukan murid Yesus. Serintus itu siapa? Emang murid Yesus? Bukan. Dari 70 juga bukan, 12 bukan, 500 bukan. Serintus itu orang asing, stranger. Dan itu sudah banyak kabar-kabar itu sudah happening saat itu. Jadi itu bukan kitab. Jadi lu jangan berpikir Injil yang lain itu adalah kitab Injil yang lain, bukan. Nah, terkait masalah lu bilang ada Injil Gnostik itu kan baru di abad 100 ke atas, Pak, baru ada. Ya, lu mesti ingat nih timelinenya. Kalau tadi di Galatia itu kan berarti kan di zaman sebelum tahun 100. Karena kenapa patokannya tahun 100? Karena tahun 100 Masehi inilah rasul kami yang terakhir meninggal, yaitu Rasul Yohanes. Nah, setelah itu tentu gak ada lagi nama Injil. Ya kan? Karena memang apa namanya? Setelah itu makanya ada Injil Thomas. Injil Thomas tahun 200. Ya nggak mau, nggak mungkin. Thomas meninggal di India tahun 60. Masa iya kitabnya baru ditulis tahun 200? Itu tertuanya umur papirusnya loh, Pak. Tahun 200 ditulis. Itulah kenapa ditolak. Karena banyak orang yang mengabarkan seakan-akan itu murid Yesus, tapi itu bukan benar-benar murid Yesus. Nah, paham-paham seperti itu namanya dari tulisan-tulisan yang ditemukan sama siapa ya? Origens di tahun 325 itu namanya anti-legomena. Di situ terjadi dispute tentang kok banyak ajaran-ajaran Injil-Injil yang lain yang udah beredar tahun 300 itu berarti sudah berkembang tuh ya, Pak. Udah berkembang saat itu. Di situ udah banyak tulisan yang beredar. Di tahun 60 itu nggak ada tulisan, Pak. Tahun 60 tuh nggak ada. Lu jangan berpikir udah ada kitab-kitab Injil, belum. Nah, di tahun 325 makanya mereka itu rapat di tahun 325 untuk apa namanya? Menentukan Injil mana nih yang benar. Ini Injil siapa nih yang masuk ke kanon, mana yang enggak. Sebenarnya dari tahun abad kedua mula-mula itu it's mean tahun 125 ke atas itu Irenaeus sudah mengkabarkan. Irenaeus, terus siapa ya murid-muridnya itu, siapa lagi ya, Ignatius, terus banyak-banyak. Tapi gue mau nunjukkan satu satu buku malu ini, satu buku namanya itu ini namanya Against Heresies, tulisannya Irenaeus. Irenaeus itu adalah muridnya dari Polikarpus. Polikarpus muridnya dari Yohanes. Jadi ini nggak jauh dari penulis Injil, karena Yohanes itu sendiri matinya tahun 100. Ini ditulis di sekitar tahun 125 ke atas. Nah, di sini dituliskan nih, Pak. Nih, lihatin. Ini kesaksinya dia. Bentar ya. Bentar gue gedein. Oh, ini Markus, sebentar. Ini Matthew, dari sinilah. Oh, ya, nih. Matthew mengeluarkan tulisan Gospel Injil di antara orang-orang Hebrew di dalam dialeknya. Sementara Petrus dan Paulus mengajarkannya di Roma, kan gitu, at Rome and laying the foundation, dan membuat gereja, kira-kira kayak gitu lah. Gue kurang bagus sih bahasa Inggris gue. After the departure, keberangkatan mereka gitu ya, Pak. Markus the apa namanya murid dan
dan penerjemahnya dari Petrus. Markus itu penerjemah Petrus dan itu muridnya 70. Juga menuliskan kepada kita eh, Injil itu berdasarkan pengajaran dari Petrus karena dia muridnya Petrus. Lukas also juga sebagai teman seperjaulannya si Paulus mengisahkan itu dalam buku Gospel yang diajarkan sama oleh dia sendiri. Afterward, Yohanes, the disciple of the Lord, muridnya dari Tuhan kami, juga yang memimpin upon his breast did himself. Nah, itulah kurang tahu dah. Nah, dia tuh mati di Efesus di Asia. Ini sudah dicatat, kitab Injil itu sudah ada. Injil itu yang hanya ada 4 Injil itu sudah ada. Cuman pada tahun 325 ditemukan banyak Injil-Injil lain. Itu kan mesti diselesaikan juga, Pak. Nah, makanya itu namanya konsili. Karena kalian nggak pernah belajar, udah dikasih tahu berkali-kali tentang namanya gnostik, tentang Injil-Injil yang lain, kalian nggak mau nerima itu. Padahal ini sebenarnya muridnya langsung dari Yohanes yang kedua loh. Ini lu bilang Irenaeus ketemu Yohanes gak? Ketemu itu. Irenaeus itu ketemu dengan Yohanes. Lu dia tahun 125 kok. Yohanes itu tahun 100 meninggal. Nggak jauh, Pak. Itu terus apalagi ya? Gue mau tanggapin. Ada hampir 40 Injil. Yang 40 Injil itu terjadi timelinenya itu tahun 325, itu namanya antilegomena. Makanya 397 itu kan nggak jauh dari tahun 325 ya. Itulah kenapa kitab Injil itu dikanonkan. Supaya apa? Supaya orang-orang punya tolak ukur. Injil mana yang diterima sebagai kanon, mana yang tidak. Karena dulu itu tahun 313 kekristenan itu baru punya fondasinya, Pak. Dari tahun 70 setelah setelah Bait Allah hancur sampai tahun 313, mereka itu hidupnya bergerilya dari dibunuh tuh dari tempat ke tempat. Setiap ada orang orang Kristen itu dibunuh. Jadi jangankan ngomongin kitab, beribadah aja dibunuh. Itu kenapa baru tahun 397 kitab kami dikanonkan, itu pun karena ada tulisan-tulisan yang beredar di luar dari apa yang diajarkan para rasul. Kalau nggak ada dia, Injil itu nggak ditulis, Pak. Dibuat kanon nggak ada. Nggak perlu itu ditulis. Tapi karena ada permasalahan inilah justru ditulis. Itu Pak, lu baca kalau ini gua nggak mungkin menjelaskan ini aja udah terlalu panjang kan. Lu pelajarin namanya antilegomena. Lu belajar sendiri deh. Biar lu tahu pondasinya. Biar besok-besok tuh jangan nanya hal-hal yang serupa mulu. Ini namanya tulisannya Against Heresies dari tulisannya Irenaeus. Ini gue tulis nih, Pak. Ini asli nih, Pak. Nah, ini bukunya nih. Ini bukan website ini. Against Heresies Irenaeus. Bukunya muridnya Polikarpus ini. Dari tahun abad mula-mula pun Injil itu sudah ada 4. Memang udah 4. Clement juga menuliskannya. Gue ada banyak tuh. Cuman gue nunjukin cuma satu aja. Gak perlu yang banyak-banyak lah. Satu aja lu belum tentu ngerti kok. Gitu, Oke. Pak. Jadi gitu kesimpulannya sudah diterangkan secara gamblang tuh sejarahnya. Mulai dari timelinenya juga sudah. Jadi ente mau ngomong apa lagi? Oke, oke. Jadi udah ya, saya bisa tanggapi ya. Hmm. Jadi sebelum saya menanggapi, Bang Yon, coba dijawab aja singkat ya. Yang di kanon berapa jumlah Injil? Yang di kanon itu yang kami pegang. Nih, Ya gue berapa tunjukkan. jumlahnya? Oke. Gue tunjukin langsung datanya. Tar. Gue tunjukin, Nggak, Pak. dijawab Nggak, aja biar. dulu. Saya kan giliran saya sekarang. Jawab aja di kanon berapa banyak? Ya gue nggak hafal jumlahnya, Pak. Ya yang ada di kitab kami pegang itu berapa sih? Kitab Ya, kami. Gue sebut nggak saja hafal. 4 ya, Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu Termaksud kan di Pak, kanon. termaksud surat-surat kiriman itu juga termasuk dalam kanon gitu loh. Kan Bapak bilang kan jumlahnya berarti kan dari Matius sampai ke Wahyu berapa jumlahnya? Ya, Bentar, segitu. ya yang saya 27. tanya Injil. Injil. Apa? Oh, lu 27. oke, jelas. Lu, ya, kitab Ya, Injil itu hanya 4. Cuman begini loh, Pak ya. 4. Oke, Ya, oke. empat. Oke. Saya dulu sekarang. Ya, ya, Jadi 4. di kanon tuh 4 ya. Yang tidak di kanon, Kitab Injil kan? iya, iya.
Yang tidak di kanon Banyak, 40. banyak, banyak ya. Gua nggak tahu Ya. exactly-nya, gua nggak tahu. Gua mesti ngeliat itu, Pak. Nah, Oke, oke, Ada, oke. ada. Nah, sekarang jika saya jawab ya, 40 ya, mungkin tuh. Nah, sekarang saya akan jawabnya ya. Nah, terkait dengan penjelasan tadi, maka Al-Quran itu telah menjelaskan ayat Al-Maidah 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Sebentar, Rasul sebentar, kami, sebentar, sebentar. Di surah berapa yang menjelaskan, jelas tuh, Pak? Terus tuh, biar gue baca. Gue pengen tahu apa yang lu baca. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget orang Muslim kalau baca ngasal. Cuman sok-sok kelihatannya, padahal gue lihat ya, asbabun nuzulnya nggak ngomongin Injil. Ayat berapa? ya, ya, ini Al-Maidah 15, terjemahannya sebagai berikut. Al-Maidah Hai ya. ahli Pastikan itu kitab, Injil ya. sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita pada cahaya yang terang benerang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, terkait Injil di kanon 4 tadi dan yang tidak di kanon kurang lebih 40-an lebih, sini Al-Quran telah menjelaskan ya bahwa ternyata ahli kitab itu banyak menyembunyikan kitab-kitab dan membiarkannya yang lain. Nah, Al-Maidah 15. Nah, jadi kembali tadi ke zaman Paulus, ternyata Paulus telah mengungkap suatu informasi yang sangat berharga. Di zaman dia itu ternyata ada dualisme Injil, ya. Ada Injil lain. Makanya di sini dipertanyakan, manakah Injil yang benar? Apakah Injil Paulus atau Injil lain itu yang dimiliki oleh murid-murid asli Yesus? Nah, kita lihat rekam jejak Paulus ketika di Yerusalem. Apa yang terjadi? Kita buka Kisah Rasul 21. Apakah dia, Paulus, ah, sejalan dengan murid-murid Yerusalem? Ya, kita lihat ya. Kisah Rasul 21 ayat 28. Sambil berteriak, ini ya berteriaknya orang Yahudi di sana ya, kalau seandainya Kristen sudah ada di Yerusalem, atau Paulus memiliki ajaran yang sama dengan murid-murid orang Yahudi di Yerusalem, maka tentu kisah Rasul 21:28 ini sambil berteriak, hai orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat ini. Nah, tentu ini adalah Paulus. Kalau saja seandainya Kristen sudah ada, tentu keberadaan Paulus ini disenangi oleh mereka. Dan ingat, orang-orang Yerusalem ketika itu telah menjadi percaya kepada hukum Taurat sesuai ajaran Yesus. Nah, kita baca selanjutnya ya. Justru di dalam Kisah Rasul 21 ayat 30 ini, maka gemparlah seluruh kota. Wah, di mana nih orang Kristen nih yang pengikut Paulus? Gempar seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu pula, ketika itu juga semua pintu gerbang bait suci Allah ditutup. Pertanyaannya, jika ajaran Kristen sudah ada, ngapain mereka harus beribadah di bait suci? Paulus diseret pula keluar dari bait suci, dari Baitel, ya. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar pada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Di mana Kristennya di sini? Tidak ada, ya. Kita lihat pada selanjutnya. Nah, ketika di Kisah Rasul 21, perhatikan ya, saya baca ya, Paulus ke Yerusalem nih. Stop dulu, stop. Kepanjangan nanti gue Dan jelasinnya panjang, lu pusing. Enggak, bentar dulu, bentar. Tadi yang lu baca, bentar dulu, Pak. Enggak. Saya lanjutkan Bentar sebentar nih. dulu, bentar dulu.
Bapak itu tadi kan Moderator nih, baca. coba Bentar moderator nih, dulu, di bentar dari dulu, Yoni, dari Yoni. bentar dulu. Jadi saya nggak lelah untuk jelasinnya. Karena Bapak Iya. ini udah salah dari awal. Kalau Bapak Hmm. bicara tentang masalah konsili Yerusalem yang ada di Kisah para Rasul 15, ya, itu bukan Paulus yang menentukan, itu Petrus. Lu baca dengan baik-baik. Lu mau kaitkan itu dengan Kisah para Rasul 22, itu nggak nyambung. Bukan. Makanya bentar dulu. Ya, Aduh, ini kita melihat apakah Paulus sejalan dengan pengajaran mereka yang ada di Yerusalem terkait dengan ada ngajaran apa Injil di lain Yerusalem? Enggak, tadi. yang ngajar di sebentar. Iya, Gue belum. yang ada Enggak, gue pengen tahu lu yang ngerti ada atau enggak. Enggak, gue pengen bentar tahu. dulu. Sebentar dulu, Pak. Gue pengen tahu lu Tadi kan ngerti atau enggak yang lu ngomongin. Emang yang di Yerusalem mengerti itu saya. diajarin apa? Gue pengen tahu. Enggak, yang di Sebentar Yerusalem itu dulu emang ya. diajarin apa? Ya, ya. Yang Ya, di makanya Yerusalem kita itu diajarin lihat. apa? Loh, Iya, kita lihat makanya nih. Saya baca dijelasin dulu. biar lu ngerti Iya, gitu loh. Udah saya akan ketahuan lu nggak ngerti. jelasin nih. Bentar Apa? ya. Diajarin di Yerusalem apa yang diajarin? Bentar. Kisah Apa? Rasul 21 ayat 18, 15, keesokan enggak 15, harinya. Kisah para Rasul 15. Gue tanya, itu kan konsili yang tadi Bentar lu bilang. dulu. Ini saya mau lihat apakah Injil lain tadi sejalan juga perbedaan dengan murid Yesus di Yerusalem. Apakah Paulus sama atau beda? Kita lihat dulu. Keesokan harinya Cek. pergilah Nah, ini Paulus. brengsek. Lu udah bilang itu Injil, itu bukan Injil, Pak. Bentar dulu. Bersama-sama dengan kami mengunjungi Itu Yakobus. buat lu dan Saudara tua. letakin pondasi yang salah. Kerjaanku lagi Bukan nanti saja banyak. nih. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu memberitakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Bukan melepaskannya, rajin memelihara hukum Taurat. Sesuai tentu ajaran Yesus ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Adat istiadat di sini ya tentu hukum Taurat ya. Tadi kan di sini ya. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Nah, dengan peringatan ini, si Paulus nurut. Oh iya ya, Prank ya apa kita aja. lihat ya. Ya, kita Itu lihat ya. kepanjangan. Itu kepanjangan ngaco lagi. Panjang Ya, dong. kita lihat. Kita buka Bisa nih. Redmi Note 8. 121 nih ya. Nih ya. Nah, sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernajar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukan pentahiran, ya, pensucian diri. Pentahiran itu mensucikan diri. Bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Jadi Paulus ini nurut, maka semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau Paulus ya, yang sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, di sini Paulus ditegur. Disinilah maksudnya Paulus itu bertobat kembali pada hukum Taurat, melupakan ajaran yang anehnya itu. Tetapi bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan putusan-putusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahan pada bara-bara dan darah daging binatang, kecekik, cabulan. Nah, jadi murid-murid ini menulis kembali surat-surat atau informasi kepada bangsa lain yang telah menjadi percaya. Kepada siapa? Pada Paulus. Makanya orang Galatia sudah tidak percaya lagi sama Paulus. Makanya Paulus katakan ada Injil lain. Nah, di sini jadi pertanyaan saya, berarti yang Injil yang dianggap apokrifa yang kurang lebih 40 itu di sini menjadi sebuah informasi yang sangat menarik ya. Lihat nih.
Apokrifa ini ya sangat menarik. Nah, di dalam mengapa harus Paulus? Di dalam Matius 10 ini, inilah nama ke-12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, seterusnya Yakobus. Tidak ada nama Paulus di sini. Tidak ada. Ya, di dalam Coba ulang tadi apa yang lu tulis coba sebelumnya Pak. Sebelumnya. Tadi yang tidak ada nama Paulus apa tadi? Gue tadi nggak ngeliat, gue nggak ngeliat layar. 06 di biasa. dalam ya di dalam Apokrifa ini Injil Gnostik yang dilarang dibaca ya, dilarang dibaca. Nah, Panjangan loh, kenapa Ikhwan. dilarang dibaca? Ya, Panjangan. Ngasal gitu. Nggak, kalau panjang masih berkesinambungan nggak apa-apa, enak. Ini tuh loncat-loncat semuanya. ya, entar dulu. Nah, pertanyaan saya, mengapa Injil 40 itu apokrif? Ya, ternyata di dalam di dalam Injil itu mengatakan bahwa diantaranya tentang konsep penyaliban itu. Konsep Yesus penyaliban tidak itu bukan konsep peristiwa. Iya, Penyaliban itu bukan konsep. Ulangin. Yes. Konsep itu Tidak penyaliban itu tadi. peristiwa bukan konsep. Jangan ngaco-ngaco buat diksi-diksinya yang jelas, Pak. Konsep penyaliban apa sih? Ya, Itu kita bacanya peristiwa Basilides itu. ya. Ya, Basilides ya, ini ya. Yang kalian anggap apokrif itu ya, mungkin Injil lain ya. Mereka yang ada di sana menghukum aku, dan aku dalam kenyataan tidaklah mati, melainkan hanya kelihatannya saja, supaya aku tidak mereka permalukan karena mereka adalah kaumku sendiri. Karena kematianku yang mereka kira telah terjadi, sesungguhnya telah terjadi bagi mereka dalam kekeliruan dan kebutaan mereka. Ini yang asli Karena mereka nih. telah memalukan Menarik orang bukan mereka asli. sendiri ke Ini kematian asli mereka. ya. Ini jadi asli. Ayah mereka sendirilah yang minum anggur asam, bukan aku. Mereka jadi ini Injil asli nih. Ikhwan, itu adalah orang lain. Ikhwan, gue udah pernah baca ini, bro. Peristiwa ini poinnya ini enggak ngerti poin lo kan intinya bahwa Injil yang kami baca dan imani kan nggak benar, ini yang benar kan poin lo kan gitu dong. ke situ. Harus kayak gitu. Tadi kan harus kayak gitu. Di zaman Paulus ini telah ada katakan ada Injil lain. Oke, nah ini yang asli, ini yang asli. Gitu. Jadi ini yang apa asli? Ini yang asli itu yang lain. Yang Basilides tadi, Basilides tadi. Ini bukan dipertanyakan. Basilides balik. Mengatakan ini Injil asli. Balik. Enggak, lu mesti punya enggak gini loh, Pak. Lu kalau punya statement, lu mesti punya standing position juga. Enggak, lu udah kepanjangan juga, Ikhwan. Ikhwan, lu udah kepanjangan. Poinnya kan di situ bahwa Injil yang kami baca dan imani itu istilahnya palsu, ya kan gitu. Itu yang asli. Berarti itu harus yang asli. Kalau itu juga lu bilang nggak tahu, saya mengangkat informasi dari Dion dari Galatia ya, bahwa kata Paulus ada Injil lain. Wah, berarti apokrifa namanya Serintus. Ada sejak zaman Paulus. Namanya Injil Serintus, bukan Basilides. Basilides itu tahun 200. Tidak tertulis itu. Lu tidak tertulis apokrifa. Ditulis. Apokrifa itu di Panarion ada. Tidak ada sejak zaman Paulus. Itu ingat ya. Masa hanya 4 yang di kanon, sedangkan 40 gimana? Udah deh Pak, gue jawab ya. Gue jawab dulu lah, capek gue nungguin lo. Udah hancur ininya, pondasinya bener-bener hancur. Enggak, dia mengakui Injil Basilides itu enggak sekarang? Lu ngaku enggak, biar kita tahu gitu loh. Kalau posisi lu itu juga masih palsu, terus lu ngapain ngomong itu? Gak apa-apa, lu anggap yang kasih Injil Paulus hanya menampilkan dengar boleh Pak, dengar Pak Iwan. Kalau memang sejak zaman Paulus. Begini, kalau memang Paulus itu Injil Paulus itu palsu, fine. Itu kan keyakinan. Apa itu kan menurut lu yang ragu-ragu. Nah, lu tunjukin Basilides. Dalam rangka apa lu nunjukin Basilides? Gue pengen tahu. Dalam rangka apa? Iya, dalam rangka menunjukkan bahwa apa kata Paulus itu ada Injil lain itu ternyata di zaman Paulus sudah ada versi Injil yang kemudian dianggap apokrifa. Ya, jadi yang Basilides ya kan? Basilides itu asli atau bukan? Ya, itulah versi-versi lain untuk mencari asli itu ya
Kalian Jadi berpikir posisi aja. jadi Empat bukan Anda pikir, Injil, Ganon. posisi lu dalam rangka masuk tuh lu nunjukin Basilides itu apa? Posisi lu apa tuh? Lu harus bisa menentukan ini berarti Ya, asli atau posisi palsu. saya bahwa Hmm? kekacauan, ke, kebingungan tentang hal itu, perselisihan telah ada sejak di zaman periode murid-murid Gini Yesus, zaman Ikhwan, lo Paulus harus telah tegas ada. juga bilang posisi Itulah Ikhwan itu perselisihan. sama dengan Quran karena Basilides mengatakan tidak mati kan, hanya disamarkan tadi kan, berarti kan sesuai dengan kitab Quran. Quran. Berarti Jadi asli posisi lu dong. harus tegas dong. Iya, berarti Kamu kan asli Jadi dong. saya Islam, nggak ya kan berbicara gitu. Al-Quran ini, ya. Loh, iya, tapi kan Saya ada berbicara kesesuaian, bro. tentang Kesesuaian perselisihan histori, yang sudah cerita. terjadi di zaman Paulus, di Ngomong tuh yang zaman tegas, murid-murid Pak. Pak, Yesus, Tegas Bapak, itu dulu, Bapak. sudah tegas. ada. Ikhwan bilang, lo posisinya ini yang asli gitulah, sesuai dengan Quran gitu. Oh, enggak. Saya nggak mengatakan itu asli. Gak bisa begitu. Kalau begitu Ya, kesimpulan lu nggak gini, Pak. Kalau lu ngomongnya kayak begitu, lu nggak bisa menyimpulkan yang lainnya palsu. Kalau lu nggak bisa, Iya, kalau lo posisi lo nggak jelas, harus punya itu loh, posisi. posisi lo aja nggak jelas. jelas tuh Bang Besar, saya menunjukkan Apa? bahwa Jadi posisinya Basilides itu asli atau palsu? perselisihan ya, tentang perselisihan kekeliruan itu, Kekeliruan apa? beda pendapat itu sudah ada di zaman Paulus, ada Injil Betul, lain. benar. Memang Yang ada Injil kemudian kan. Tadi kan saya sudah bilang. Nah, ya, sekarang kita langsung lebih masuk nih, lebih teknis. Enggak, Pak? Kita sekarang Apokrifa masuk lebih itu teknis. sudah ada zaman Paulus. Setuju dulu nggak itu? Bener, astaga naga Tuhan, bener. Tapi kan sekarang kan lu Ya, udah masuk ke sekarang lu mau nunjukin satu poin Basilides. kan Basilides toh? Hmm, Ya, tadi kan lu nunjukin itu ke kami. Bener toh? hmm, Bener nggak? iya. benar. Saya nunjukin Basilides bahwa itu apokrifa berarti yang asli itu dong. sudah ada di zaman Paulus. Loh, di Gitu. zaman Paulus Jadi, bagaimana Basilides itu ada di zaman tahun berapa? Basilides. Coba. iya, Coba buka apokrifa data lo, buka data lo. Basilides Data lo tadi itu buka. sudah terjadi sejak zaman Paulus. Jadi Mana bukan coba yang buktikan. belakangan. Coba buktikan Basilides Ya. itu sudah terjadi zaman Paulus. Ya. Coba buktikan. Mana? Timelinenya mana? Coba. Mana? Buka. Data lo tadi buka. Tadi kan lo punya data. Buka. Gue pengen lihat. Ya, Lu jujur nggak punya data? sabar ya. Sabar. Nggak sekarang. Sabar Nggak ya. sekarang. Jadi Itu. jadi Gue nggak mau yang segini lain. ya. Itu Jadi gue mau yang. perselisihan tentang Injil itu saya katakan sudah terinformasi di zaman Paulus. Baik. Nah, Oke. bukan nanti di zaman apokrifa belakangan, Basilides dan itu. Itu Ikhwan, sudah ada Oke. di zaman sekarang Paulus. lu setuju Basilides dulu gak gitu? Maksudnya Injil Basilides setuju gak? Iya, setuju nggak? Lu jangan ngomong tapi lu nggak tahu posisi lu apa. Ntar kalau gua buktikan Basilides itu bertentangan sama yang lu maksud, lu Gimana? mengalet gitu. Soalnya Iya, Basilides kan itu ada 40 Iya, Injil. Ya, zaman- VS 4. Jangan Basilides Versi dulu. Paulus. Fokusnya satu aja dulu. Ya. Fokus dulu Basilides. di Udah. Basilides Ya, itu ada mengatakan 40 apokrifa, Muhammad itu VS 4. percaya gak? Nah, Apakah di zaman Paulus sudah ada nama Muhammad sebagai Al-Masih? Nah, lu percaya gak sekarang itu? sabar Kang Ucup, Kang Usap. Karena kita harus ikut, lu harus percaya dulu Basilides. Ntar di Basilides itu ada Muhammad sebagai Al-Masih. Lu setuju juga? Gue ikat nih Basilidesnya nih Ya, sekarang. jadi poinnya di sini ya di zaman Paulus itu perselisihan itu sudah ada dengan adanya informasi Injil lain. Nah. Jadi sumber-sumber apokrifa itu sudah ada di sana. Iya, lu Juga, setuju aduh. Basilides itu sekarang. Jangan cuman Jadi bagus sekali kalau Rion sering mengangkat Injil lain itu karena itu lagi gencar-gencarnya kami makanya angkat lagi. kalau setuju kita Jadi belah sering-sering nih. diangkat tuh Yon. Ya, kita belek nih Pasti. Basilides sekarang nih. Kita belek nih Basilides. Basilidesnya nih. Kitabnya Ayo. nih. Mau gak kita belek Basilides? Jangan kabur ntar. Ayo, mau gak? Kita belek nih. Iya dong. Nah, Lu biar kok kenapa sih Pak jadi ragu gitu? Tunjukin tadi data Basilides lu. Basilides lu tadi tunjukin. Itu ada kok Ya, tadi sudah lihat. tadi. Mana Ya, coba saya- lihat. Kok sekarang antara malu-malu? Basilides Kok sekarang yang malu-malu? perselisihan tentang itu. Iya, sekarang gue ternyata juga zaman ngeliat. Tadi gue Paulus ngeliat. itu sudah ada. Tadi gue nggak ngeliat. Paulus Coba gue pengen tahu. mengatakan ada Injil Kok lu malu lain. sih? Paulus diseret Kok lu malu sih? diseret dari bait suci. Coba Ya, tunjuk Paulus Basilides. diseret Malu ya, dia. dikeluarkan dari bait suci. Itu menunjukkan Paulus berbeda dengan Yakobus dan orang-orang Yerusalem. Basilides ditanya Rion itu timelinenya kapan? Dijawab. Lu kan tadi kan premisnya bilang itu kan
yang ada di zaman Paulus kan sudah ada Basilides. Nah, Ya, Basilides ya, itu ya. memang tahun berapa? Break dulu sebentar, break dulu. Take your Saya time. mau Timelinenya minum dulu. kapan? Ditanya si Rion. Coba buka Break lagi dulu, data saya lu mau minum tadi. dulu. Enggak, kita black aja izin Basilesnya biar dia Mm-mm. kain-kain ntar sebentar lagi. Betul, betul. Jadi ketahuan ntar di Basiledes ada ngomongin Muhammad. Nah, sejak zaman Paulus ada nama Muhammad. Sekarang tadi kain-kain. Ntar makin hancur itu timelinenya. Makanya kita timeline juga bisa, bro. Makanya kita ke timeline dulu. Bagaimana orang zaman Paulus bisa ngomongin Nabi Muhammad sebagai Ya Almasih? itu Ayo, timeline, periodenya, waktunya. Coba. logika lu aja udah nggak nyampe, Ikhwan. Gue pikir tambah lama lu tambah pinter, ternyata sama juga. Nggak nambah. Nggak, posisinya juga tadi lo jor, bro. Nggak jelas juga, Ikhwan. Ditanya Adrian, lo menyatakan bahwa Basilides itu yang asli. Lo nggak jawab. Tapi gue mempunyai premis bahwa lo kenapa lo nggak tegas? Karena kan sesuai dengan Quran yang diserupakan. Basilides mengatakan seperti itu. Nggak, coba lo bayangin deh. Basilides dia nggak tahu itu asli atau palsu, tapi kenapa konklusinya, kesimpulannya Paulus berarti palsu? Coba. Nah itu Poinnya dia kan jadi dia apa? nggak Lu tegas, dia nggak nunjukin tegas. si itu, nunjukin Basilides itu untuk apa? Gue nggak tahu gitu. Dan ini terjadi di banyak muslim kayak begini caranya diskusi. Gue perhatiin tuh begini semua modelnya sama. Gue nggak tahu kenapa satu bapak satu ibu kali ya. Semua sama. Gue nggak tahu kenapa. Kompak gitu loh. Hancurnya. Jangan lu ulang lagi jawaban lo hanya menyatakan bahwa Basilides itu pada zaman Paulus itu sudah ada genostik itu sudah dijawab sama Rion. Iya, bener. Itu udah dijawab. Jangan Tadi lu kan juga ulang-ulang lagi ditulis nih. Tadi gitu. kan juga ada datanya dari tahun 50 si Serintus. Sebelum Galatia ditulis, Serintus itu sudah mengabarkan Injil lain. Cuman yang Itu jadi pertanyaan timelinenya kapan Basilides itu dimuncul dulu. Ikuan, mana? Lo kan udah tinggal buka tadi yang lo share. Kenapa susah? Lagi belajar Lo dia. mau Sekarang diedit break dia, dulu. dia mau diedit. Saya Lo mau mau break edit dulu. ya Ikuan nih. Lagi belajar kayak Kemenak. Enggak, dia lagi ngedit dia mau ngediedit itu. Kitab dia lagi belajar begitu dia. Enggak, dia mau diedit ya timelinenya. Lo mau ngedit lo ya? Kok lama lo diedit lo jangan-jangan Nah, lo. tadi itu foto kok. Jadi dia nggak mungkin diedit. Amang, tadi gue mau buat video malu. Lu jadi Giant mau nggak? Jadi giant Gue Nobita, kita bahas babi. sama Ikuan aja bahas babi ini. Lu belum tahu video gua lo. Udah lihat belum? Belum. Lu lihat nih, bentar dulu. Lo kirim lah ke Ini WA nih gua. ngapain? Gak usah nih. Gue lagi record ini nanti aja. Dono. Oh, udah Apa jangan. Dono? Jangan. Jangan dong, surprise dong, bikin surprise. Anjir, surprise. Nah, nanti gue buat Ikuan, Giant. lo kok lama banget sih lo Ikuan, aduh. Lo bilang konsep penyalipan, nggak ada konsep penyalipan, konsep keselamatan adanya. Mas Edwin, ini pas nih jadi Giant nih. Kita bahas babi. Pokoknya. Babinya babi ngepet atau Dewek babi mah, guling? tim hura-hura, dewek mah. Apa kebutuhan? Basiledes ada abad keberapa dia nggak tahu. Cuma bisa ngomong dari zaman Paulus. Gue bingung kadang-kadang sama orang-orang Islam ini. Zaman Paulus sudah ada Basiledes. Gimana caranya dia? Makanya. Hanya ditanya timelinenya, Ternyata dulu Udah, Soekarno Bapak. pernah ke Dufan. Lu percaya gak, Dek? ngibul lah itu, bukan tahun berapa. Ya, makanya. Cuman buat mereka kan itu suatu kesenangan. Emang bener kata gue ke Bu Yuni. Membegokan orang bego itu paling enak sebenarnya. Jadi kuantitas yang mereka yang mereka kumpulin itu kuantitas banyak banyakkan tulisan.
Sampai orang bingung, tapi dia mempertanggungjawabkan tulisannya itu nggak bisa. Kalau kayak gue kan tadi kan aneh, ada tulisannya. Ini siapa nih penulisnya? Ini judul bukunya ini ditulis tahun segini. Enak. Nah, ini Ikhwan nih udah megap-megap Ikhwan nih. Padahal monolog nih lo Ikhwan, nanyain Kristen doang. Gue belum jawab, belum bertanya tentang Islam. Gue udah nggak mau lagi gue nanya Islam. Males gue, cari aman gue. Gue udah tinggal 9 mang video gue. Dush, Nah, saya mandi dulu, Bang. Oke ya, dah. Ya dah. man. Recordnya matiin dulu dah. Recordnya batin lah. Wah, gue kira gue lagi nungguin dalil loh.